Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ألا فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ألا فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safar hufratin min narin fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, karunia serta ridhonya, pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada kita semuanya. Kita syukuri semua itu adalah karunia serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah berusaha untuk menegakkan hukum dan syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya melalui kitab dan hikmah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat kepada beliau, insya Allah Allah akan curahkan syafaat kepada kita semuanya melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini kami berseru dan wasiat, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar ketakwaan kita kepada Allah sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Mudah-mudahan dengan selalu kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin mengangkat derajat kita di akhir kehidupan kita nantinya, sehingga nantinya kita dari pembalasan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa ayat saya bacakan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana tertera di dalam surat Ali Imran ayat 103 sebagaimana telah saya bacakan. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah itu? Kitabullahi wa khabalul minallahi mamtutu minas samai ilal ardh. Kitab Allah itu dialah tali yang terjulur dari langit ke bumi.
yang diperuntukkan manusia kita semuanya, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Tinggal mau mengambil tali itu atau tidak. Ada beberapa penjelasan tentang Al-Quranul Karim. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana yang sering kita sampaikan, inna hadza qur'ana huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Tali Allah yang dijulurkan dari langit ke bumi kepada kita umat manusia di bumi ini. Ketika kita perang perseorangan, dapatlah kita pegangi tali itu sebagai pegangan hidup kita agar kita tidak tersesat, agar kuat hidup kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui apa-apa hukum-hukum dan syariat-syariat yang ada terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga tali Allah yang dijulurkan supaya pengikat ketika kita hidup berjamaah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah yang akan menghimpun kita, mempersatukan kita, mempersaudarakan kita melalui Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah wa huwa nurul mubin. Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi. Manusia hidup di dunia ini bagaikan orang berjalan dalam kegelapan. Maka Al-Quranlah yang akan memberikan petunjuk jalan yang terang. Apapun yang dihadapi, maka ambillah Al-Quran, baik dikala susah maupun dikala senang, dikala gundah ataupun dikala bingung, ambillah Al-Quran. Barangkali mungkin masih kesulitan untuk mencari-cari, maka bukalah di mana saja kamu buka, kemudian bacalah sampai dengan engkau menemukan apa yang harus kita kerjakan. Insya Allah di situ akan ada. Walaupun kita membuka hanya asal membuka saja, tapi ketika kita baca, insya Allah di situ akan ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, karena itu adalah cahaya yang menerangi kita. Wa huwa sifauna, penyembuh, obat penyembuh yang sangat berguna. Bahkan sifa'u lima fis sudur, penyembuh daripada penyakit hati. Apalagi hanya penyakit jasmani. Maka ketika kita gundah gulana, hati kita tidak menentu, maka ambillah Al-Quranul Karim sebagai obat, sebagai sifat, sebagai penawar. Insya Allah, Allah akan sembuhkan karenanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah pelindung bagi yang berpegang teguh kepadanya. Al-Quran itu akan melindungi siapa yang selalu mengutamakannya. Baik itu bahaya di dunia ataupun bahaya nanti di akhirat. Bahkan bahaya-bahaya di setiap fase-fase kehidupan manusia, Al-Quran itu akan menjadi pelindung
Siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengutamakannya? Siapa yang selalu berusaha dekat dengannya? Dia akan melindunginya saat sakaratul maut, saat dalam kubur, saat kita dihisab, bahkan sampai dengan nanti saat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu aman bagi siapapun yang mengikuti. Tidak akan pernah merasa khawatir, tidak pernah akan merasa sedih hati, tidak usah merasa takut. Ketika kita benar-benar selalu mengikuti Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Kita yakin semuanya itu adalah pegangan hidup kita. Nur menerangi hidup kita. Tali yang kokoh yang harus kita selalu pegang teguh dan pelindung dalam setiap langkah kita, setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu mengambil Al-Quranul Karim, karena telah jelas apa-apa yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-7, menggambarkan bagaimana tentang keadaan manusia ketika diberikan kepadanya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran yang telah pasti. Dan yang lain ada yang mutasyabihat. Ingat peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat.
untuk mencari-cari, menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasabihat. Semua itu adalah dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran semua itu kecuali orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, setiap perkara sudah ada jalan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah yang muhkamat, yang benar-benar sudah pasti akan kebenarannya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai hati yang condong kepada kesesatan, sehingga mencari-cari takwilnya untuk membenarkan akan apa yang akan dikerjakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bi ayatil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warhamhu anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.